Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah pulaunya mencapai lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Namun, tahukah kamu kalau pulau-pulau di Indonesia sebenarnya terbentuk melalui proses alam yang sangat panjang, bahkan sejak jutaan tahun lalu? Bumi sendiri diperkirakan sudah berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Selama waktu yang sangat lama itu, permukaan bumi terus berubah akibat aktivitas dari dalam bumi maupun dari luar bumi. Indonesia termasuk wilayah yang sangat aktif secara geologi karena berada di atas jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Di bawah permukaan bumi terdapat magma, yaitu material panas yang berasal dari dalam bumi. Tekanan dan suhu yang sangat tinggi membuat magma naik ke permukaan sebagai lava. Setelah lava mendingin, terbentuklah lapisan kerak bumi yang lama-kelamaan menjadi daratan dan pulau-pulau. Selain aktivitas magma, pergerakan lempeng bumi juga menjadi penyebab utama terbentuknya Kepulauan Indonesia. Lempeng-lempeng ini terus bergerak, saling bertabrakan, bergeser, atau saling menjauh. Akibatnya muncul pegunungan, gunung berapi, palung laut, hingga pulau-pulau baru. Menurut para ahli, proses pembentukan Nusantara sudah dimulai sejak zaman Mesozoikum, yaitu jutaan tahun lalu. Saat itu, daratan besar Eurasia mulai pecah menjadi beberapa bagian yang kemudian membentuk pulau seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Kepulauan Banda. Sementara itu, bagian dari benua Australia juga berubah dan membentuk wilayah seperti Timor, Maluku Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana Kepulauan Indonesia bisa terbentuk. Salah satunya adalah teori pergeseran benua atau continental drift yang dikemukakan Alfred Wegener. Teori ini menyebutkan bahwa dahulu seluruh benua di bumi menyatu dalam satu daratan besar bernama Pangea. Seiring waktu, daratan tersebut pecah dan bergerak ke berbagai arah hingga membentuk benua dan pulau seperti sekarang. Kemudian ada teori lempeng tektonik yang menjelaskan bahwa lapisan luar bumi terus bergerak di atas lapisan yang lebih lunak. Gerakan inilah yang menyebabkan terbentuknya pegunungan, lembah, dan kepulauan di Indonesia. Selain itu, ada juga teori vulkanisme. Indonesia berada di kawasan yang dikenal sebagai cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Karena itulah Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif. Letusan gunung berapi selama ribuan tahun membantu membentuk pulau-pulau di Indonesia dan menghasilkan tanah yang sangat subur. Namun kondisi ini juga membuat Indonesia sering mengalami gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Semua itu terjadi karena aktivitas lempeng bumi yang masih terus bergerak hingga sekarang. Selain tenaga dari dalam bumi, ada juga pengaruh dari luar bumi yang disebut tenaga eksogen. Contohnya seperti hujan, angin, aliran sungai, dan ombak laut. Proses erosi dan sedimentasi selama ribuan tahun ikut membentuk daratan baru di wilayah Indonesia. Perubahan iklim pun berpengaruh besar. Pada zaman es, permukaan laut pernah turun sehingga beberapa pulau saling terhubung. Ketika es mencair, air laut naik kembali dan memisahkan daratan menjadi pulau-pulau seperti sekarang. Semua proses itu membuat Indonesia menjadi wilayah yang sangat unik dan kaya akan keanekaragaman alam. Dari gunung tinggi, hutan tropis hingga ribuan pulau indah, semuanya terbentuk melalui perjalanan bumi yang sangat panjang. Karena itu, memahami sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia bukan hanya membuat kita kagum pada alam, tetapi juga mengingatkan kita bahwa negeri ini adalah hasil proses luar biasa yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang.